Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 1A akan membahas mengenai semantik dengan dosen pengampu Bapak Roni Nurhal Syafroni SPD MPD, mata kuliah Linguistik Umum. Adapun pembahasannya yaitu meliputi pengertian dan konsep semantik, yang kedua jenis semantik, aspek-aspek semantik yang melingkupi tanda, lambang, dan konsep, dan yang keempat ada perkembangan semantik dan hubungannya dengan ilmu lain, penamaan dalam semantik, dan yang terakhir ada pengertian makna dan aspek makna. Pengertian dan konsep semantik. Semantik dari bahasa Yunani atau semantikos, pemberian tanda, penting dari kata sema, tanda, adalah cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode atau jenis representasi lain. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Semantik dalam linguistik adalah ilmu yang mempelajari makna bahasa. Hal ini melibatkan analisis makna kata, frasa, dan kalimat serta bagaimana makna tersebut berkaitan dengan struktur bahasa. Semantik berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana kata-kata berhubungan dengan konsep dan objek di dunia nyata, dan bagaimana makna dikonstruksi melalui hubungan antar kata dalam konteks kalimat. Studi tentang semantik membantu kita memahami bagaimana bahasa mencerminkan dan membentuk pemikiran dan bagaimana makna disampaikan dalam komunikasi linguistik. Selanjutnya terdapat jenis-jenis makna semantik. Yang pertama, makna leksikal. Makna leksikal merupakan makna yang sesuai dengan referensinya, sesuai dengan hasil observasi alat indera atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Makna leksikal dapat juga disebut dengan makna sebenarnya. Dengan demikian, makna leksikal dapat diartikan sebagai makna yang bersifat leksikon, bersifat lekson, atau bersifat kata. Contohnya, kita bisa memaknai kertas. Kertas adalah lembaran dibuat dari bubur rumput, jerami, kayu, dan lain yang biasa ditulis atau untuk membungkus. Yang kedua, ada makna gramatikal. Makna gramatikal ini adalah makna yang muncul akibat adanya proses gramatikal atau proses tata bahasa. Proses gramatikal mencakup beberapa proses, antara lain proses komposisi, proses reduplikasi, proses afiksasi, serta proses komposisi. Misalnya, proses aplikasi awalan prefiks ber pada kata baju. Jika kata baju ditambahkan prefiks ber di awal kata tersebut, menjadi berbaju. Nah, baju dan berbaju memiliki makna yang berbeda. Berbaju melahirkan makna gramatikal mengenakan atau memakai baju. Lalu contoh kedua ada kata kuda. Kata kuda jika ditambahkan prefiks ber di awal kata tersebut melahirkan gramatikal mengendarai kuda. Selanjutnya makna denotatif. Makna ini merupakan makna yang asli, makna asal, ataupun makna yang sebenarnya yang dimiliki sebuah kata dan tidak memiliki makna tersembunyi lain di dalamnya. Hampir sama dengan makna leksikal. Makna denotatif mengacu pada makna yang ada pada kamus atau literatur bahasa lain. Contohnya kata bunga memiliki artian denotatif tanaman bunga yang tumbuh di tanaman. Lalu ada contoh sikap. Dalam KBBI adalah pembersih yang dibuat dari bulu ijo, serabut, dan sebagainya. Selanjutnya ada makna referensial, merupakan makna yang memiliki referensi atau acuannya dalam dunia nyata. Misalnya kata saya pada kalimat tadi saya bertemu dengan Andi, kata Anwar pada Budi. Makna kata saya mengacu pada Andi, sedangkan pada kalimat saya ingin berjumpa dengan dia, kata Budi. Makna kata saya mengacu pada Budi. Yang ketiga, makna kontekstual merupakan makna dari sebuah kata atau leksem yang muncul berdasarkan suatu konteks tertentu. Misalnya, makna konteks kata kepala akan berbeda-beda
berbeda antara frasa kepala surat dengan kepala sekolah, maupun kepala jarum dan lain sebagainya. Yang terakhir, ada makna non-referensial. Makna non-referensial merupakan lawan dari makna referensial. Makna non-referensial merupakan makna pada kata yang tidak memiliki acuan di dunia nyata. Contohnya kata dan, kata atau, kata karena, kata maka, kata sebab, kata jika. Kata-kata tersebut tidak memiliki acuan yang jelas. Baik, berikutnya aspek-aspek semantik yang melingkupi tanda, lambang, dan konsep. Untuk yang pertama yaitu tanda. Tanda atau simbol memiliki makna semantik tertentu, misalnya dalam bahasa atau kata tertentu. Contohnya, tanda sama dengan digunakan untuk menyatakan kesetaraan. Yang kedua ada lambang. Lambang dan simbol juga dapat memiliki makna semantik, misalnya lambang tertentu dalam budaya atau agama dapat mewakili ide atau nilai tertentu. Contohnya, ekonomi lambang dapat berdampak negatif pada lapangan pekerjaan. Yang terakhir yaitu konsep. Konsep merupakan ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klarifikasi atau pengolahan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Contoh kalimatnya, saya pergi ke kampus. Kalimat ini terdiri dari 4 unsur atau 4 kata. Atau kata. Kita perhatikan unsur atau kata saya. Lalu selanjutnya ada perkembangan semantik dan hubungannya dengan ilmu lain. Perkembangan semantik dapat dipecah menjadi 3 fase pertumbuhan menurut teori Reisig. Fase pertama mencakup aktivitas Reisig selama periode 50 tahun mulai tahun 1823. Fase kedua dimulai pada tahun 1880-an dan berlangsung hingga 50 tahun berikutnya. Tahapan ini ditandai dengan terbitnya jurnal klasik Embryo. Lalu dekade abad 20 merupakan fase ketiga, penerbitan karya Gustav Stern, Meaning and Change of Meaning with Special Reference to the English Language, oleh seorang fisiolog Swedia, menandai dimulainya fase atau periode waktu ini. Lalu selanjutnya ada hubungan semantik dengan beberapa ilmu lain. Yang pertama ada hubungan semantik dengan fonologi. Fonologi membahas tentang bunyi. Jadi hubungan semantik dengan fonologi yaitu di mana membahas tentang perbedaan bentuk, maka berbeda pula maknanya. Yang kedua, hubungan semantik dengan morfologi. Hubungan semantik dengan morfologi yaitu di mana kata tersebut mempunyai makna tersendiri. Yang ketiga, hubungan semantik dengan sintaksis. Hubungan semantik dengan sintaksis yaitu apabila susunan kata dan kalimatnya berbeda, maka maknanya pun juga akan berbeda. Lalu yang keempat, hubungan semantik dengan pragmatik. Semantik dan pragmatik saling berkaitan karena pragmatik berhubungan dengan penutur dan makna, sedangkan semantik hanya sebagai properti ucapan di dalam bahasa terlepas dari situasi penutur atau pendengarnya. Yang kelima, hubungan semantik dengan sosiolinguistik. Hubungannya adalah bahasa yang digunakan dipengaruhi berdasarkan lingkungan sekitarnya. Yang keenam, hubungan semantik dengan psikologistik. Hubungannya adalah fisik seseorang mempengaruhi bahasa. Jadi, apabila seseorang tersebut fisik atau kejiwaan seorang penutur tidak baik, maka bahasanya pun juga tidak baik, sehingga apa yang akan diucapkan tidak akan tersampaikan maknanya. Yang ketujuh, hubungan semantik dengan retorika. Hubungannya yaitu berbicara dan tidak berbicara, termasuk berbahasa. Yang kedelapan, hubungan semantik dengan wacana. Hubungannya yaitu apabila di dalam teks wacana ada satu teks yang hilang, maka makna teks tersebut maknanya juga akan berbeda. Yang kesembilan, hubungan semantik dengan stilistika.
Makna stilistik lebih dirasakan di dalam sebuah karya sastra. Sebuah karya sastra akan mendapat tempat tersendiri karena kata yang digunakan mengandung makna stilistika. Makna stilistika lebih banyak ditampilkan melalui gaya bahasa. Dan yang terakhir, hubungan semantik dengan semiotik. Semiotik hampir sama dengan semantik, tetapi tanda dalam semiotik mempelajari tanda yang bersifat alamiah, sedangkan semantik mempelajari lambang bahasa. Dapat dilihat hubungan antara semantik dengan semiotik, terlebih apabila dipahami bahasa sebagai semiotik sosial. Makna dalam semantik. Teori cara pemberian nama dalam semantik dibagi menjadi 3. Yang pertama ada makna nama pengharapan futuratif. Makna nama pengharapan futuratif adalah makna nama yang mengandung pengharapan agar kehidupan pemilik nama seperti makna namanya. Selanjutnya mengemukakan makna nama pengharapan futuratif banyak terdapat pada nama orang, nama usaha, dan nama tempat. Hal ini mengacu pada makna nama dari pemilik namun yang mengandung pengharapan. Contohnya seperti Pondok Pesantren Sunan Derajat yang memiliki makna pondok tersebut agar menjadi pesantren yang lebih luas penyebaran agama Islamnya ke pelosok Indonesia atau lebih tepatnya ke daerah Pantura. Yang kedua ada makna nama pengharapan situasional. Makna nama pengharapan situasional adalah makna nama pengharapan yang mengandung harapan pada situasi pemberi nama. Makna nama pengharapan situasional ini diberikan sesuai dengan nama yang mengacu pada situasi pada saat itu. Pada makna nama pengharapan situasional, pemaknaan dikaitkan dengan nilai-nilai budaya atau suatu kepercayaan bagi pemilik nama terhadap suatu hal yang dikaitkan dengan situasi dan kondisi. Makna nama situasional ini banyak ditemukan di tengah masyarakat, dan makna pengharapan situasional ini mengandung harapan sesuai dengan situasi. Seperti di sini contohnya Pondok Pesantren Rohullah, Pondok Pesantren Tarbiyatu Tolabah, Pondok Pesantren Majratul Ulum, Pondok Pesantren Al-Islah, dan Pondok Pesantren Darul Ma'rib. Di dalam nama-nama pondok pesantren tersebut memiliki harapan-harapan serta situasi tertentu dalam setiap maknanya. Yang ketiga adalah makna nama kenangan. Sibrani mengemukakan makna nama kenangan ini diberikan sesuai dengan kenangan yang dialami pemberi nama. Seperti di sini contohnya adalah pesantren Karangsawo, di mana nama Karangsawo sendiri berasal dari 2 benda, yaitu karang yang berarti batu laut dan sawo yang berarti buah sawo. Pemberian nama tersebut dilakukan karena pada zaman dahulu ada pohon sawo yang tumbuh dari dalam batu atau karang, dan batu tersebut membesar seiring berjalannya pertumbuhan sawo tersebut. Kemudian pesantren ini dinamakan Karangsawo karena si pemberi nama berkeinginan supaya pondok pesantren tersebut bisa berkembang pesat dalam menyebarkan agama Islam. Pengertian makna dalam semantik. Menurut Jaja Sudarma, makna merupakan pertautan yang terdapat di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri. Sedangkan dari Palmer, makna hanya menyangkut unsur intra bahasa. Di sini juga ada aspek makna dalam semantik. 1. Sense. Aspek ini disebut juga tema yang menyangkut ide dan pesan yang dimaksud. Contohnya ada hari ini hujan. 2. Perasaan atau feeling. Aspek makna ini mempunyai hubungan dengan sikap penutur dan situasi pertuturan. Contohnya ada gembira, sedih, marah, panas, dingin, jengkel, dan lain-lain. Contohnya di sini turut berduka cita ya, ikut senang ya. Yang ketiga ada nada atau ton. Aspek nada ini akan berkaitan dengan aspek makna yang memiliki nilai rasa. Nada suara pembicara memilih kata-kata yang sesuai dengan situasi lawan bicara atau pembicara itu sendiri. Contohnya, tolong, tolong. Yang keempat ada tujuan atau intention. Aspek makna
Tujuan adalah niat tertentu, sadar atau tidak sadar, yang merupakan hasil usaha perbaikan. Contohnya, jangan ulangi ya. Nah, adapun kesimpulan dalam materi ini yaitu secara keseluruhan semantik merupakan studi mendalam tentang makna dalam bahasa yang melibatkan pemahaman konsep dasar semantik, jenis-jenis semantik seperti tanda, lambang, dan konsep, serta eksplorasi perkembangan semantik dan keterkaitannya dengan disiplin ilmu lain. Memahami konsep ruang lingkup yang menggambarkan makna yang diwakilinya dalam bahasa. Pentingnya penamaan dalam semantik dan pengertian makna beserta aspek-aspeknya menjadi elemen kunci dalam pemahaman bahasa dan komunikasi. Semantik juga memiliki hubungan erat dengan sintaksis dan pragmatik. Studi semantik memberikan pandangan yang kaya dan kompleks tentang bagaimana makna terbentuk, berkembang, dan diartikan dalam konteks linguistik dan kultural. Istilah ini dapat digunakan untuk merujuk pada subbidang dari beberapa disiplin ilmu yang berbeda, termasuk filsafat, linguistik, dan ilmu komputer. Sekian pembahasan materi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.